Hello guys, welcome to my Queen Anime. Pada video kali ini, admin akan membahas mengenai opini dan teori dari seorang karakter yang paling dicari di dunia One Piece, yaitu seorang revolusioner Monkey D. Dragon. Karakter yang akhirnya dikonfirmasi oleh Oda Sensei pada manga chapter terbarunya, bahwa anggapan para nakama semua mengenai seorang dragon adalah mantan angkatan laut adalah benar. Yes, pada akhirnya kita sedikit lega mengenai masa lalu dari karakter yang sangat misterius dan memiliki peran penting dalam dunia One Piece. Sekarang tinggal apa dan bagaimana kekuatan dari seorang Monkey D. Dragon. Tentunya selain alasan ia tidak menemukan keadilan di angkatan laut, kenapa ia berani menentang dan menyatakan perang terhadap pemerintah dunia, salah satu alasannya, karena ia juga memiliki kekuatan yang cukup besar. Tentunya ini ada hubungannya dengan kekuatan buah iblis dari Dragon. Dari beberapa panel kemunculan Dragon, beliau ini selalu dibarengi dengan gejala perubahan iklim secara mendadak seperti hujan, badai, awan mendung dan angin. Dan semua itu dihubungkan dengan kekukatan buah iblis dari Monkey D. Dragon, bahkan sudah mencapai tahap awakening. Jenis dan tipe yang sering disandingkan dengan kekuatan buah iblis tersebut ialah bertipe mythical zoan ular, naga, bersayap. Kemungkinan akan tercermin dari bentuknya seperti patung naga yang terdapat kapal pasukan revolusi, nama-nama dari kapal tersebut. Terdapat beberapa kesamaan antara teori kekuatan buah iblis Dragon dan mitos naga dari beberapa wilayah dan suku, yaitu naga Amaru. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. 1. Sejarah dalam cerita rakyat Andes, Amaru mungkin adalah salah satu yang memiliki lebih banyak kemiripan dengan naga. Di Quechua, salah satu bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adat Andes, I Amaru, J berarti, Y ular. Tetapi juga merupakan nama dari beberapa ular supernatural dalam legenda setempat. Amaru diyakini memiliki kekuatan supernatural dan merupakan pertanda perubahan mendadak di alam. Mereka sering digambarkan muncul dari kedalaman, dari gunung, gua, atau sungai. Amaru dipandang sebagai pembawa revolusi, hujan, dan angin perubahan. Itu juga bisa menyeberang ke dan dari dunia spiritual. 2. Amaru dan Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon, sebagai pemimpin revolusi di dunia, One Piece, seringkali diasosiasikan dengan kekuatan yang luar biasa dan kemampuan untuk mengendalikan cuaca. Teori yang menarik mengaitkan kekuatannya dengan Amaru, seekor ular mitologi dalam budaya Inca yang dikenal mampu mengendalikan elemen air dan cuaca. Amaru sering digambarkan sebagai makhluk besar yang memiliki kekuatan untuk membawa hujan dan mengubah iklim, yang bisa jadi mencerminkan kemampuan Dragon dalam mengendalikan cuaca untuk memfasilitasi gerakan revolusinya. Dalam konteks ini, kekuatan Dragon dapat dilihat sebagai manifestasi dari kontrol elemental yang mirip dengan Amaru. Seperti Amaru yang memiliki peran penting dalam siklus kehidupan melalui kendalinya terhadap air, Dragon mungkin memiliki kekuatan yang serupa untuk mengubah kondisi lingkungan demi mendukung gerakan revolusi. Ini bisa menciptakan gambaran Dragon sebagai figur yang tidak hanya berjuang melawan pemerintahan opresif, tetapi juga sebagai pelindung alam dan pencipta perubahan. Selain itu, Amaru juga seringkali diasosiasikan dengan konsep dualitas, yaitu antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh baik dan buruk. Dalam hal ini, Dragon bisa jadi mewakili dua sisi dalam perjuangannya. Di satu sisi, sebagai pemimpin revolusi yang memperjuangkan kebebasan, dan di sisi lain, sebagai sosok yang mungkin harus berhadapan dengan konsekuensi dari kekuatannya. Dengan demikian, hubungan antara Dragon dan Amaru memberikan dimensi yang lebih dalam pada karakter dan misi Dragon, memperkuat posisinya sebagai tokoh sentral dalam cerita One Piece. 3. Kekuatan dan kemampuan. Amaru dianggap memiliki kekuatan mistis yang mampu memicu perubahan tiba-tiba pada lingkungan. Ia sering digambarkan sebagai makhluk yang muncul dari kedalaman, menjadi simbol hujan, revolusi, dan perubahan. Seringkali, Amaru dipandang sebagai sosok yang agresif dan moralitasnya ambigu, tidak memiliki minat terhadap manusia, dan kadang terlibat dalam pertempuran dengan makhluk lain. Ia diyakini merepresentasikan kekuatan kreatif umat manusia, bumi, dan ibu pertiwi, serta berhubungan dengan dunia bawah, melambangkan perubahan mendasar dan kekerasan yang bisa terjadi. Melalui energinya, Amaru berperan dalam menyeimbangkan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai. Selain itu,
Ia juga dikatakan menghubungkan dunia lain dengan langit melalui kilatan petir, dan diyakini muncul di langit untuk dilihat oleh manusia. 4. Simbolisme Amaru-Amaru adalah makhluk mitologis dalam tradisi suku Inca yang digambarkan sebagai naga atau ular berkepala dua. Ia hidup di bawah tanah dan dianggap sosok penting dalam budaya Inca. Dengan kekuatan uniknya, Amaru dapat melintasi batas antara dunia bawah dan alam spiritual. Meskipun terdapat variasi dalam penampilannya, umumnya ia digambarkan sebagai makhluk berbelit-belit dengan bagian dari hewan lain, mirip dengan naga Cina. Simbolisme Amaru juga terhubung dengan elemen utama pada piramida gerbang matahari dan motif gunung di Tiwanaku, Bolivia, yang sering menggambarkan kepala puma dan burung. Amaru memiliki peranan signifikan dalam tradisi Inca dan mengandung berbagai makna. Ia melambangkan kekuatan kreatif bumi, alam, dan umat manusia, serta berfungsi sebagai penghubung ke dunia bawah. Sebagai representasi dari perpaduan alam, Amaru mencerminkan perubahan mendadak dalam tatanan yang ada, yang kadang disertai dengan kekerasan. Ia mengajarkan nilai revolusi, menggunakan energinya untuk menyeimbangkan dunia dari bencana seperti gempa bumi, banjir, badai, dan kebakaran. Selain itu, Amaru juga menunjukkan hubungan antara langit dan dunia lain melalui kilatan petir, dengan diyakini bahwa makhluk ini muncul di langit untuk dilihat oleh manusia. Amaru sangat penting dalam tradisi Inca dan memiliki berbagai arti. Amaru melambangkan kekuatan kreatif bumi, alam, dan umat manusia. Amaru dianggap sebagai penghubung ke dunia bawah. Karena Amaru mewakili perpaduan alam, ia mewakili penggulingan tatanan yang sudah ada secara tiba-tiba dan terkadang disertai kekerasan. Amaru mengajarkan nilai revolusi dengan menggunakan energinya untuk menyeimbangkan dunia dengan gempa bumi, banjir, badai, dan kebakaran. Demikian pula, Amaru menunjukkan hubungan antara langit dan dunia lain melalui kilat. Amaru dikatakan ditunjukkan kepada orang-orang melalui langit. Pelangi dianggap sebagai siang hari Amaru dan konstelasi Bima Sakti dianggap sebagai malam Amaru. Ada beberapa kesamaan dalam versi mitologi naga Amaru dari berbagai negara, yang menunjukkan hubungan antara Amaru dan langit. Dalam beberapa cerita, Amaru berusaha untuk mencapai cakrawala, tetapi dihancurkan oleh petir dan angin sebelum dapat mencapainya, yang menyebabkan beragam fenomena atmosfer seperti hujan dan badai, yang bisa berdampak positif atau negatif bagi penduduk. Hal ini menarik karena ada makhluk mitologi lain dalam budaya Mesoamerika pra-Columbus, seperti Quetzalcoatl, ular berbulu dari suku Aztec, yang juga diasosiasikan dengan langit dan angin. Meskipun ada kemungkinan hubungan antara kedua makhluk legendaris ini, sulit untuk menentukan adanya koneksi langsung. Dalam legenda Quetzalcoatl, hubungan dengan langit dijelaskan dengan jelas, sementara keterkaitan Amaru dengan langit jarang disebutkan dalam karya-karya seperti yang ditulis oleh Arguedas dan dalam Y Amarus de Junin. Namun, masih terdapat kebingungan mengenai apakah elemen-elemen tersebut telah diintegrasikan dalam kedua versi mitos. Selain itu, mitos tentang naga Amaru juga terhubung dengan konsep dunia bawah. Oke guys, segitu dulu untuk pembahasan teori dari kekuatan buah iblis komandan pasukan revolusi Monkey D. Dragon. Kemungkinan buah iblis dari dragon ialah bertipe zoan ular, naga, karena terdapat mitos dari beberapa wilayah dan suku yang mempunyai kemiripan bahkan dari segi kemunculan dan kekuatan sangat cocok dengan karakter Monkey D. Dragon. Oke sekian dan terima kasih.